Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini Bapak akan masuk ke materi selanjutnya fisika, yaitu tentang gerak melingkar beraturan atau disingkat menjadi GMB ya, GMB. Untuk gerak melingkar beraturan ini, ya ini seperti contoh ini kincir raksasa melakukan gerak melingkar ya. Itu contoh penerapan fisika ditinjau dari sudut fisika itu tentang gerak melingkar beraturan. Ini contohnya kincir angin ini ya, bisa Anda sekalian lihat, anak-anak bisa lihat semuanya. Lalu di sini ada tertulis berdasarkan lintasannya benda bergerak dibedakan menjadi berapa, itu ada 3 ya, ada 3. Nah ini yang pertama itu gerak benda bergerak dibedakan menjadi 3, itu gerak pada garis lurus yang kita sudah belajar pada materi sebelumnya, yang lurus jadi bergerak lurus ke sini kah atau bagaimana, balik arah kah. Nah itu gerak lurus. Ada gerak parabol ya, parabol itu yang vertikal ke atas dia turun, nah itu parabol. Lalu ada benda bergerak pada garis melingkar, yaitu melingkar seperti yang pada kincir angin itu ya, melingkar seperti itu ya. Itu contoh dari salah satu contoh dari gerak melingkar ya. Itu tidak terlalu susah mungkin bagi Anda untuk pahami semuanya. Yang mungkin agak ribet itu mungkin di latihan soal ataupun contoh-contoh soal rumus-rumus yang diberikan. Nah ini adalah pengertian gerak melingkar beraturan, tapi ini mungkin bahasanya terlalu ribet ya. Kita lihat yang di sebelah ini, Bapak juga siapkan. Oh, ada di atas ini mungkin ya. Oh ya, ini sudah ada 2 ya, kita bisa tambah-tambah pengetahuan. Ada di sebelah sini tadi dikatakan bahwa ini ya, gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Oh salah, dari sini ya, dari sini ya. Ini gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatannya tegak lurus terhadap arah percepatan. Nah intinya sini adalah kalau dia beraturan kayak GLB ya, gerak lurus beraturan, itu dia punya kecepatan tetap atau laju tetap. Kalau GLBB dia punya kecepatan berubah-ubah yang kita sebut dengan percepatan A. Ini percepatan. Jadi kalau gerak lingkar beraturan berarti dia punya laju atau kecepatan juga konstan. Dan arah kecepatannya itu tegak lurus terhadap arah percepatan. Tegak lurus kayak begini. Tegak lurus ini. Dia putar ke sini, tegak lurus nanti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu kalau di modul yang sebelah. Jadi Bapak membuat perbandingan antara modul yang buku ini dengan modul-modul yang telah ada di internet juga. Jadi seperti ini. Nah gerak melingkar sering dideskripsikan dalam frekuensi, yaitu jumlah putaran setiap satuan waktu atau jumlah putaran per detik. Nah itu gerak melingkar itu ada yang mendeskripsikan dia itu sebagai frekuensi, yaitu jumlah putaran tiap satuan waktu atau jumlah putaran per detik. Nah di sini ini modul juga ya, bagus ya, modul ini juga bagus, dia lebih simpel, dia lebih singkat. Intinya di gerak melingkar itu pada awal-awal itu, pada materi awal kita harus tahu dulu ada namanya periode.
ada namanya frekuensi. Nah, apa itu periode, apa itu frekuensi? Di buku ini juga ada, di buku itu, di bab itu juga ada. Nah, periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Misalnya satu putaran ini, satu gerak melingkar, dia dari sini, kita ganti warna saya, misalnya biru sini ya, dia dari sini, dia butuh waktu berapa untuk kembali lagi ke asalnya sini. Nah, itu yang kita sebut dengan periode. Itu yang kita sebut dengan periode ya. Nah, secara matematis atau matematika ya, periode dan frekuensi itu didefinisikan atau dinyatakan sebagai rumus berikut ini. Kalau frekuensi kan sudah jelas, yaitu jumlah putaran tiap satuan waktu. Maksudnya misalnya satu lingkaran ini ya, kalau frekuensi ya, dia frekuensi, kalau frekuensi ini kan T, tadi ini kan penjelasan T, periode ya, dia satu putaran dia membutuhkan waktu berapa detik atau berapa menit. Kalau frekuensi beda, untuk 1 menit, untuk bukan 1 menit, 1 detik ya, per detik sini ya, per detik dia, apakah dia bisa untuk 1 detik, apakah dia bisa langsung putar satu putaran, atau dari sini saja sampai di sini saja. Itu frekuensinya. Mungkin sampai di sini saja 1 detik. Mungkin untuk satu putaran dia butuh waktu 2 detik. Berarti kalau misalnya satu putaran dia butuh waktu 2 detik, berarti untuk setengah putaran itu dia makan waktu 1 detik. Itu disebut frekuensi. Jumlah putaran berarti setengah putaran dia dapat 1 detik. Nah, itu tidak full 1 putaran. Nah, itu yang disebut dengan kurang lebih bahasa-bahasa yang sederhana untuk frekuensi. Nah, secara matematis itu sudah kita bisa hitung untuk T ya, untuk periode, waktu dibagi banyaknya putaran. Untuk cari frekuensi itu banyaknya putaran dibagi waktu. T, ini rumus yang mungkin perlu kamu ingat ya. Rumus pertama, kalau mau cari T, diketahui waktu dengan jumlah putaran, ya pakai ini. Begitu ya. Nah, hubungan antara T dengan F itu T sama dengan seper F. F sama dengan seper T. Nah, contohnya seperti ini ya, bisa. Kenapa bisa dapat rumus itu ya? Nanti Bapak jelaskan. Mungkin bagian pertama mungkin kurang lebih seperti itu saya dulu ya. Nah, kita lihat dari rumusnya ini. Kamu perhatikan sini. T sama dengan T per N. Nah, sudah dikatakan bahwa T itu tidak lain tidak bukan, itu bisa sama dengan apa? Ini T sama dengan seper F. T bisa sama dengan seper F ya. Jadi Pak bisa ganti ya, saya bisa ganti ini saya. Ini T itu menjadi seper F ya, sesuai ini ya, ini seper F sama dengan T per N. Nah, ini kita kali silang itu bisa dalam matematika ya, kali silang. Ini berarti F kali T berarti FT ya, F kali T berarti FT sama dengan 1 kali N ya, N ya. Nah, kalau kita mau sisakan F frekuensi, kita akan dapat begini. Ini kan kali ya, ini kan kali. Pindah ke sebelah jadinya bagi, berarti N dibagi T. Makanya dapat rumusnya ini. F sama dengan N per T. Nah, itu hubungannya itu, kaitannya. Begitupun sebaliknya jika diketahui F ini ya. Jika diketahui ini ya, ini nih. Nah, Bapak hapus dulu. Kita bisa bolak-balik T itu sebenarnya. Itulah enaknya fisika. Kalau kita gandengkan dengan matematika itu dia agak kena-kena juga perputar rumusnya ya. Nah, misalnya ini ya. F
sama dengan N per T. Kita sudah tahu F tidak lain tidak seperti T. Berarti F ganti dengan seperti periode ya, sama dengan N bagi T. Kita kali silang lagi ya. Kali silang ini, kali silang begini, berarti T N kali T, berarti T kali N TN ya, sama dengan 1 kali TT. Nah, ini kan kali, pindah ruas sama halnya kayak tadi, pindah ruas jadinya bagi. Jadi T periode sama dengan T waktu second per N. Nah, ini akan dapat rumusnya ini. Itu simple sekali, singkat sekali ya, tidak perlu repot-repot, tidak perlu ribet-ribet itu ya. Nah, itu kita bisa lihat juga di buku. Nanti Bapak akan kasih kamu modul-modul ini untuk kamu simpan, kamu pelajari. Yang penting kamu juga bisa melihat penjelasannya dengan baik. Nah, di sini itu akan terlihat jelas juga nanti ya, ini frekuensi. Nah, ini hubungannya ini sudah seperti tadi modul yang singkat itu. T itu periode yang satuannya S ini ya, satuannya S. Frekuensi itu Hertz. Hertz ya, dia punya satuan. Nah, ini sama ya, sama kurang lebih. Itu sudah, itu kurang lebih. Nah, di sebelah tadi dia lebih bagus karena dia sudah memberikan rumus ini secara matematisnya, ini hubungan antara F dengan T dikaitkan juga dengan T waktu ini dengan banyaknya putaran. Oke. Lalu nah ini lagi ada berkaitan dengan periode dan frekuensi, masih lanjutan dari sini ya, masih lanjutan dari atas. Kalau di buku mungkin coba kita lihat dulu. Oh iya, dia sudah masuk ini ya. Oke, kita lihat di sini. Iya, ini sekarang ya, lanjutan. Nah, kita baca dulu ini. Sebuah benda bergerak melingkar dengan arah gerak berlawanan arah jarum jam dan berawal dari titik A. Nah, ini. Ini ya. Biru dulu ya. Ini sebuah benda dari titik A sini. Dia dari titik A sini, anggap saja sini. Dia berlawan arah jarum. Berarti otomatis ke situ ya, kalau berlawan arah ya, berlawan arah jarum jam. Selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran, artinya ya seperti tadi yang kalau waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran adalah periode T pada satu putaran. Pada satu putaran benda telah menempuh lintasan linier sepanjang satu keliling. Jadi untuk satu putaran ini, lingkar kan gerak melingkar, satu putaran ini dari A kembali ke A, otomatis dia sudah mengelilingi ini. Dia mengelilingi lingkaran ini ya untuk satu putaran. Makanya di sini disebut dengan satu keliling sepanjang ya. Pada satu putaran benda telah menempuh lintasan linier sepanjang satu keliling lingkaran. Satu keliling kan kalau di matematika keliling itu dihitung menjadi 2 pi r ya. Dengan r itu adalah jari-jari, pi itu ketetapan ya. Nah, itu satu keliling. Jadi untuk cari kecepatan liniernya, apa itu kecepatan linear? Itu hasil bagi panjang lintasan dari A kembali lagi ke A, panjang lintasannya satu lingkaran keliling itu dalam dia tempuhnya berapa lama? Misalnya dia 2 detik, yang kita bisa hitung kecepatannya, kecepatan benda itu berputar. Kecepatan dalam arti kecepatan linear ya, anggap saja itu bisa dikatakan kalau di gerak lurus beraturan tuh kecepatan mobil ya, gerak lurus beraturan misalnya ya, seperti lintasan mobil tuh ya. Kalau di gerak lurus beraturannya, kalau mobil ya dia bergerak lurus itu kan ini kan dia punya panjang S toh, dia punya panjang ini dari ujung sini, misalnya mobil ini Bapak gambar dulu kan, ini lintasan. Untuk mencari kecepatannya kan, ini dia menempuh lintasan ini pasti ada waktu yang dia tempuh, waktu yang dia butuhkan. Makanya kecepatan untuk gerak lurus beraturan tuh V sama dengan S per T.
kecepatannya. Nah, sama juga dari ini, cuma bedanya ini yang bengkok ini. Yang bengkok ini, misalnya ini bengkok, kita jadikan dia kayak melingkar. Jadi lintasan melingkar ini itu tidak lain tidak bukan adalah keliling. Keliling ya, mana ya keliling. Nah, ini kan lurus sampai sini. Keliling ini kan misalnya dari titik ini, dia putar begini, misalnya mobil dia keliling tuh, dia kembali lagi. Nah, itu kan pasti sama juga. Keliling tuh rumusnya kan 2πr. Nah, 2πr itu rumus keliling. Nah, ini di sini ada T waktu yang ditempuh seperti yang gerak lurus beraturan. Berarti untuk gerak melingkar juga ada T. Nah, T yang di sini ini kita masukkan ada periode yang tadi di atas. Bapak sudah jelaskan itu kayaknya di atas ya, bukan kayaknya, sudah dijelaskan ya. T yang ini ya, yang ini jelas ya, T yang itu. Jadi itu saja yang membedakannya ya, itu. Nah, lalu tunggu, Bapak kasih pas dulu ini. Bapak hapus dulu ya. Dihapus dulu supaya kamu mengerti ya itu. Makanya ini sudah ya, ini keliling ya sebenarnya. Per T itu kecepatannya kalau dia gerak melingkar. Nah, kenapa? Jadi ada dua rumus ini ya, ada dua rumus. Bisa didapat dua rumus di sini ya. Ini yang pertama, V bisa dari V sama dengan 2πr kalau diketahuinya pakai T periode. Tapi bisa juga V sama dengan 2πrf frekuensi. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena ini secara matematis kita bisa hitung itu. Jadi bisa dua rumus, bisa pakai rumus yang pertama ini, bisa langsung ini. Kenapa bisa begini? Nah, kita lihat. Matematisnya begini. Bapak langsung dari 2πr ya. 2πr per T sama dengan 2πr per T itu seper F. Seperti yang di atas tadi ya. T itu sama dengan seper F. Ini sama juga dengan 2πr dibagi seper F. Kalau pembagian, kalau kita ubah ke kali, kita ubah jadi kali, ini dibolak-balik ya, jadinya F per 1 itu sama juga dengan F. Nah, ujung-ujungnya kita akan dapat 2πrf. Nah, ini yang dapat rumusnya ini. Nah, itu ya, dengan keterangannya V itu kecepatan linear dengan satuannya meter per second. R itu jari-jari lingkaran. Nah, sudah tahu jari-jari lingkaran, tidak perlu dipahami jarak benda dengan pusat lingkaran. Yang penting kamu sudah tahu ya. Nah, itu saja. Nah, itu untuk apa? Kecepatan linear ya, kecepatan linear. Nah, sekarang kita akan beralih ke perpindahan sudut. Nah, ini perpindahan sudut. Nah, perpindahan sudut dalam sistem internasional ataupun SI, perpindahan sudut memiliki satuan radian, kalau disingkatnya rad ya. Besar sudut dalam radian didefinisikan sebagai perbandingan jarak linear, jarak tadi, dengan jari-jari roda ataupun jari-jari lingkaran ya. Makanya ini yang umumnya. Yang ini yang umumnya ya. Nah, ini umumnya berdasarkan kalimat ini ya, di sini berdasarkan kalimat ini. Itu jarak linear ya, jarak panjang lintasan, misalnya dari sini ke sini itu dihitung jarak ya. Untuk melingkar ini dia berbanding R ini. Nah, itu sudutnya. Nah, 2π radian itu sama dengan 360 derajat. Ya, kalau di dalam lingkaran yang kalau di lingkaran yang kita belajar di SD SMP biasanya kita sebut pi itu kan 3,14 atau 22,7 ya. Tapi kalau pi itu kita kaitkan dengan sudut, itu dia 180 derajat. Iya. Nanti kalau kamu naik
Kalau kamu ada belajar ketemu dengan matematika yang berkaitan sin cos tangen itu, kamu akan tahu. Makanya 2pi radian ini dia angkanya sama dengan 360 derajat. Nah, kalau 1 derajat itu nilainya sama dengan pi per 180 derajat. Nah, sedangkan 1 radian itu sama 360 per 2pi atau sama dengan besar sudutnya 57,296. Lalu, nah untuk ini sudutnya nih ya, bila arah perputarannya berlawan dan arus jam itu dia positif. Kalau dia bertanda negatif itu kalau arah perputarannya searah jarum jam. Kenapa begitu? Karena di matematika itu kita akan tahu misalnya apa ya, diagram apa nih, Cartesius ya mungkin. Ada itu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 dari sini ini yang 90 derajat sini. Dia pasti arahnya sini. 90 ini lagi sudut siku-siku tambah 90 lagi jadinya sini sampai 180 derajat. Tambah lagi ke sini dia geraknya begitu ya. Tambah lagi ke sini tambah 90 lagi kan siku-siku 270 derajat. Dia dari sini ke sini, nah ini berarti tambah 90 lagi jadinya 360 derajat. Nah, itu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kalau dia ini kan berlawanan arah jarum jam kan begini. Dia berlawanan berarti dia positif. Kalau dia kalau dia searah jarum jam yang begini berarti dia dari sini negatif, ini negatif, dia bernilai negatif. Nah, itu ya, itu yang kamu perlu tahu juga. Jadi fisika sebenarnya punya kaitan erat dengan matematika sih sebenarnya. Oke, berikut. Jadi itu yang kamu perlu ingat. Kalau di modul atau di buku yang sebelah yang Bapak buka nanti, mungkin tidak jauh berbeda juga itu. Coba kita lihat. Nah, ini sudah tadi ya. Sudah tadi yang tentang apa nih, kecepatannya ya. Kecepatan laju konstan ya, kecepatan lah linear. Posisi sudut yang tadi kita bicarakan, yang tadi ada sudut itu nah ini sudah kita bicarakan. Panjang lintasan dibagi jari-jari R ya. Busur lintasan, panjang lintasan ya, itu seperti tadi. Oke, itu sama ya, sama, tidak jauh berbeda. Kita pindah ke yang tadi, modul yang tadi mungkin lebih enak kita bahas. Oke, nah ini kecepatan sudut dan kecepatan linear. Kecepatan linear sama seperti tadi juga ya. Sekarang ada kecepatan namanya kecepatan sudut. Kecepatan sudut ya, kecepatan sudut di bawah juga ada kecepatan sudut. Ini dikaitkan dengan kecepatan linear. Dua-duanya nanti Bapak jelaskan dua-duanya ini. Mungkin percepatan sudut tidak dulu karena apa, kasih batas dulu situ. Kecepatan sudut kita akan bahas. Kecepatan sudut ya mungkin sampai situ saja dulu kecepatan sudut ya. Atau bisa juga percepatan sudut, posisi sudut, oh sudah. Kecepatan sudut, iya, kecepatan sudut. Baru kita ke contoh soal yang ini ya. Oke, kita ke kecepatan sudut dulu. Baik, besarnya perubahan atau perpindahan sudut dalam selang waktu delta t disebut kelajuan anggular atau kelajuan sudut. Dinyatakan sebagai berikut. Kita mungkin masih abstrak tuh, maksudnya masih kurang jelas ya. Ini kecepatan sudut, maksudnya sudutnya berpindah ya, sudutnya berpindah. Nah, ada sudutnya berpindah, misalnya dari sini dia pindah ke sini, contohnya begitu ya. Dia punya kecepatan juga itu, tergantung gerak melingkarnya, itu pasti punya kecepatan juga ya. Kurang lebih seperti itulah kalau mau bahasa sederhananya.
kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba lihat lagi sini. Nah, ada rumusnya. Kecepatan sudut rata-rata itu sama dengan delta theta sudut delta per delta t. Ya, itu kecepatan sudutnya. Nah, ini keterangan sudah jelas ini. Kamu bisa, itu perpindahan sudut ya ini. Lalu kalau kaitannya dengan periode dengan frekuensi, ya ini rumusnya. Kecepatan sudut sama dengan, ya ini. Kecepatan sudut sama dengan 2pi per t, ya 2 ya, ada bisa 2 rumus. Ini kecepatan sudut sama dengan 2pi per t atau 2pf, bisa 2, tergantung. Kalau di soal diketahuinya t pakai rumusnya ini, kalau diketahuinya f nya pakai rumusnya ini. Nah, itu kecepatan sudut ya, kecepatan sudut. Jadi rumus itu yang kamu harus ingat dan hafal. Jadi modul ini jangan dibuang ya, jangan dihapus kalau kamu sudah ada di HP-nya kamu ya. Nah, kita beralih ke bawah. Ini kaitannya dengan perpindahan, kaitannya dengan kecepatan linear yang tadi kita bahas di atas ya, itu ya. Nah, coba kita lihat dulu di atas kecepatan linear tadi yang mana. Oh ya, ini V sama 2πr per T atau 2πrf ya. Tapi di sini dia kaitkan dengan kecepatan sudut ya. Nah, seperti yang Bapak omong tadi di cerita ilustrasi tentang mobil. Ilustrasi Bapak tentang mobil ya tadi ya, itu kan dia punya kecepatan tetap, makanya rumusnya S per T ya. Ini sudah. S itu dia itu ini digabung ini sebenarnya nih, R kali delta theta, R kali sudut yang di mana ya, tunggu Bapak cek dulu di atas. Bapak bisa dapat tidak ya, Bapak hapus dulu supaya tidak mudah-mudahan kamu mengerti ya, karena ini memang susah ya, perlu pemahaman yang bagus, yang jelas ya. Mana tadi theta ya? Oh ini ya. Kamu lihat ini tadi, yang ini ya. Ingat ini ya, ingat ini. Sekarang ini Bapak pindahkan ke bawah, ingat ya. Nah, ini tadi Bapak tulis ulang ya. Kan ada di atas tadi theta atau sudut sama dengan S per T ya. Atau delta S per delta T lah, boleh. Nah, sekarang kalau kita mau delta S itu di sebelah kanan berdiri sendiri, berarti delta T nya ini kita pindah. Ini kita pindah ke kanan, berarti jadinya bukan, sabar ya. Kayaknya bukan T, R ya, R. Sabar, Bapak lihat ulang lagi karena agak lupa. Oh iya, salah ya tadi. Ini R. Ini R ya, Bapak hapus dulu. Ini R. Ini seharusnya R ya, R. Hapus saja dulu, kita pindah ke bawah saja. Oke, ini ulang lagi. Theta sama dengan sudut itu sama dengan delta S atau per R. S per R, atau kita bisa tulis ya delta S. Nah, sekarang kalau kita mau biarkan delta S di sebelah kanan sendiri, berarti R-nya kita harus pindah, R-nya pindah. Kalau R pindah ke kanan jadinya kali delta R dikali delta sudut theta ya, sama dengan S, delta S. Atau dengan kata lain delta S sama dengan R dikali theta. Nah, makanya ini R dikali theta ini
V sama dengan delta S per delta T. Delta S-nya ini dia ganti menjadi R dikali delta T, delta theta. Kan ini ya, R kali theta ya, sudut. Kenapa dia bentuk begini? Supaya ini nanti, kan di atas ini, kan di atas sudah ada di kecepatan sudut tadi di atas ya, itu kan sudah kita tahu W itu sama dengan delta theta per delta T. Itu sudah ada di atas ya, kecepatan sudut tadi ya. Nah, tinggal saja yang ini dia ganti, yang ini R tetap R, ini dia ganti dengan yang W, kayak W itu ya, kecepatan sudut ya. Nah, makanya ujung-ujungnya kita akan dapat kalau kaitannya dengan kecepatan linear berarti V sama dengan R kali W, RW. Bahaya ini ya. Nah, itu dia, sudah. Ini dia rumus yang kita perlu ingat juga. Kalau untuk kecepatan sudut, kalau diketahuinya jari-jari dengan kecepatan linear atau kecepatan sudut ya, bisa pakai rumus itu, terserah. Jadi supaya lebih mengerti, mungkin ini masih mengambang kamu punya pemahaman. Supaya lebih mengerti, kita lanjut ke contoh soal ya. Kita lanjut ke soal, nanti Bapak akan kasih kamu tugas, itu kamu bisa kerjakan sendiri. Kalau percepatan sudut nanti dulu. Iya, ini dia. Jadi makanya tadi ada dapatnya V sama dengan RW ataupun WR sama saja, karena 2 dikali 3 sama 3 kali 2 ya. Ini kan sama saja yang tadi, sama saja. Nah, kita lihat contoh soal ya. Ini lihat ini. Sebuah benda bergerak meningkat beraturan dengan jari-jari 3 meter. Dalam waktu 5 second, benda tersebut mampu menempuh 20 putaran. Tentukan periode. Nah, kita lihat periode. Periode tadi itu rumusnya T per N. Kan kita sudah buat diketahui. Diketahuinya ini. R atau jari-jari itu 3 meter. T 5 second. N 20 putaran. N itu kan banyaknya putaran tadi ya. Ada rumus, kamu bisa buka. Di sini kalau Bapak bisa buka ulang, salah. Udah. Di sini ya, supaya kamu ingat juga ya. Nah, ini dia rumus yang tadi itu. Yang dia pakai adalah ini. Ya ini, ya ini. Jadi itu, udah ya. Kita kembali lagi. Frekuensi juga sama dia pakainya. Ini T. Tinggal saja 5 second per 20. 5 per 20. 5 per 20 ini kalau kita sederhanakan, ya, kalau 5 per 20 sederhanakan bagi 5, ya dapatnya 1/4. Makanya periodenya 1/4 second. Nah, gampang. Sekarang cari frekuensinya. Frekuensi kan banyaknya putaran bagi waktu. 20 putaran, 20 bagi 5 ya, 4 Hz, karena satuannya Hz ya. Sekarang kecepatan, jangan kita kecepatan linear dulu ya, kecepatan, karena kita tadi belajarnya kecepatan linear. Sekarang kecepatan linear. Kecepatan linear ya. Nah, kecepatan yang seandainya ini kan dia kerjakan dulu kecepatan sudut. Kecepatan sudut baru dicari kecepatan linear yang pakai tadi yang V sama dengan RW ataupun WR sama saja. Itu karena dia cari dulu. Sekarang Bapak ingin, ini kan didapat. V dapatnya 24 pi meter per second ya. Sekarang coba Bapak buktikan dengan rumus yang ini. Rumus yang ini ya. Bapak ingin buktikan nih, kita hapus dulu supaya jangan bingung. Bapak ingin buktikan. Nah, kita pakai kecepatannya ini. Yang diketahuinya ini ya, ini kita pakai ini. Yang diketahuinya itu periode dengan frekuensi. Nah, kita pakai itu. Apakah sama tidak jawabannya ya? Apakah sama tidak dengan itu? Pasti sama, Bapak yakin pasti sama, tapi kita buktikan dulu ya. Jadi banyak cara ya untuk kita menyelesaikannya untuk kecepatan linear. Oke, ini. Nah, Bapak hitungnya di sini ya, di sini.
Oke, tadi apa ya? 2 pi r per t ya. Pertama dulu ya, yang pertama dulu. Kita cari V sama dengan pakai periode ya, 2 pi r per t. 2pi tetap 2pi ya. R-nya di sini adalah kita 3 kali 3 per T-nya. Periode yang kita dapat tadi ini seperempat ya, berarti seperempat. Jadinya 2 dikali 3 6, berarti 6pi per seperempat. Itu sama hal juga dengan 6 pi dikali 4 per 1, kita balik dia ya. 6 pi kali 4, 6 kali 4 24, jadi 24 pi bagi 1 ya tetap 24. Nah, sama ya, ini sama meter per second, sama dengan ini, sama persis. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gunakan frekuensi 2 pi RF ya tadi ya, apa ganti warna. Sekarang misalnya kita cari kecepatannya pakai rumus 2, kita pakai frekuensi di 2 pi RF ya tadi ya, kalau tidak salah ya, 2 pi RF ya. Coba kita cek ulang supaya untuk pastikan. Mana tadi ya, salah ini ya. Oh ya, 2 pi RF ya, sudah ya, cocok ya, cocok. Sekarang kita pasang 2 pi, R-nya tadi 3, F-nya tadi kita dapat 4. Jadi 2 pi dikali 3 kali 4 12 ya. 2 dikali 12 24 pi. Nah, cocok, meter per second, sama juga. Pas ya. Nah, ini kalau bisa juga. Nah, sekarang kecepatan sudut C ya, kecepatan sudut. Kecepatan sudut dia langsung pakai ya, ini apa sih, mudah-mudahan kamu ngerti ya, ini gampang ya, sama, maksudnya Bapak ingin menjelaskan bahwa banyak cara, banyak rumus yang digunakan ya. Kecepatan sudut, nah kecepatan sudut sini dia pakai rumus yang, tunggu Bapak lihat lagi kembali, kecepatan sudutnya ini. Oh, bisa pakai W 2 pi per T ataupun W 2 pi F. Nah, itu kecepatan sudut ya. Bisa pakai rumus yang ini, ingat ya, ini ya. Ini kamu ingat dulu, ini. Jadi rumus itu dipakai. Nah, 2W atau kecepatan sudut sama 2 pi per T atau sama dengan 2 pi F. Kita coba semuanya supaya membuktikan kepada kamu ya. Coba semuanya. Oke, kecepatan sudut. Cara satu ya, cara satu. Sini Bapak tulis sini cara satu ya. Kita pakai yang periode ya, dikata periodenya. Bapak tadi W sama dengan 2 pi per T, T periode. 2 pi per T-nya berapa tadi? Seperempat. Oh, ini sudah ada ya. Ini kecepatan dia pakai T. Dia pakai T ini ya, ini sudah jelas, ini sudah jelas, ini sudah, lihat ini, itu dia pakai T. Sebenarnya di seperempat tuh dia balik ya, seperempat begini dia balik, 2 pi dibagi seperempat tuh jadikan kali, berarti 2 pi kali 4 per 1 sama juga dengan 2 kali 4 8 pi, sama ya. Nah, itu sudah jelas, ini sudah jelas ya, tinggal Bapak hapus. Sekarang Bapak ingin buat perbandingan dengan menggunakan cara kedua lah, apakah sebut cara kedua. Cara kedua itu pakai frekuensi kecepatan sudut sama dengan 2 pi F. 2 pi tetap 2 pi, F nya kita ganti dengan 4, jadi dapatnya 2 kali 4 8 pi radian. Nah, kan satuannya kan radian. Sekarang cara 3.
Cara 3 itu kita pakai rumusnya ini, kecepatan. Anggap saja kecepatan lebih dulu kita cari ya, anggap saja ya. Misalnya kecepatan sudah dapat 24 ya. Nah, kan rumusnya kan V sama dengan kecepatan V kali R ya, atau RW. Untuk kita cari itu, Bapak balik dia kiri ke kanan, kanan ke kiri, berarti W kali R yang jari-jari ya sama dengan V. Bisa juga tulis R kecil ataupun R besar, terserah ya, yang penting itu jari-jari. Untuk sisakan W, ini kan W kali R kali pindah ke sebelah jadinya bagi, jadi V bagi R. Nah, itu cari kecepatan sulit. Sekarang V nya berapa? 24 pi per R nya berapa? 3 jari-jarinya ya. Nah, 24 bagi 3 tidak lain tidak bukan 8 pi radian. Ya sama, jadi tidak susah-susah amat. Itulah contoh soal untuk kali ini ya, itu pembahasan dari Bapak seperti itu. Nanti tugas kamu mungkin di bawah itu ada tugas. Ya, Bapak harap kamu bisa, nanti modul ini Bapak akan bagikan juga pada kamu dengan video pembelajarannya, linknya ini. Jadi di bawah ini uji kemampuan 3.1. Jadi itu jadi Bapak minta kamu kerjakan ini. Jadi tugasnya kamu itu cuma ini saja, ini 2 nomor uji kemampuan 1 ini dikerjakan, baru dikumpulkan ke Bapak. Nanti baru setelah ini baru kita bisa sama-sama bahas lagi untuk materi berikutnya berkaitan dengan gerak melingkar ya. Oke, begitu saja, mungkin demikian saja dari Bapak. Mohon maaf kalau memang ada yang kurang jelas ya, bisa langsung chat ke Bapak bisa berikan penjelasan secara pribadi tapi via WA ya. Ya, mungkin itu saja. Tunggu Bapak pas dulu. Terima kasih untuk Oke, baik, terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat semuanya.